Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perang Mu'tah tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah perang yang sangat besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang. Dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menentangnya. Perang Mu'tah bermula ketika Rasulullah SAW mengirim surat melalui utusannya Haris bin Umair radhiyallahu anhu kepada Raja Busra. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah atau di sekitar timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah SAW marah akibat tindakan jahat ini. Beliau kemudian mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Sabda Rasulullah SAW, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Ini pertama kali Rasulullah SAW mengangkat 3 panglima sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Pasukan kaum muslimin kemudian berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balka bersama 100.000 tentaranya, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total tentara musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah SAW agar beliau menambahkan kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataannya, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari 2 kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balka, tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Selanjutnya, tentara Islam dan tentara kufur saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Quran Surat An-Anfal ayat 65. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir, sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan kemudian berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin, dan keberanian para panglima Islam dalam maju memerangi musuh
hingga mati syahidlah panglima pertama, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus. Lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus pula dan merangkul bendera dengan dadanya hingga beliau terbunuh. Sebagai balasannya, Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap agar di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah beliau syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah, atau tombak yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan berperang hingga mati syahid menyusul kedua rekannya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau membawa bendera perang tersebut. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid radhiyallahu anhu dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula, yaitu pasukan depan ke belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Setelah berperang lama, Khalid radhiyallahu anhu menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah, sedangkan musuh tidak mengejar mereka karena khawatir kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai siasat perang untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan Romawi. Dalam perang ini Khalid radhiyallahu anhu berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya. Ini menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besar perjuangan para sahabat demi Islam. Maka semoga Allah melaknat orang-orang Syiah yang tidak mengakui keutamaan para sahabat. Seandainya Syiah mencela seorang saja dari sahabat biasa, sungguh cukuplah sebagai kejelekan mereka. Lalu bagaimana jika mereka mencela adalah kebanyakan sahabat, bahkan yang paling utama di antara mereka? Sungguh tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, kecuali para sahabat merupakan pendahulunya dan mendapat pahalanya. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi.